Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Wangsa Panjapa dimanapun Anda berada. Sesuatu hal yang bersifatnya intuisi itu adalah hal yang paling luar biasa dalam hidup kita. Nah, bagaimanakah intuisi ini bisa terjadi ke setiap manusia? Intuisi di sini adalah kecerdasan rohani manusia. Ini adalah kecerdasan ataupun menyatukan diri dengan alam sekitar. Manusia yang mengetahui dirinya dan manusia akan mengetahui Tuhannya. Ini yang jarang sekali dan sulit sekali untuk ditemukan. Tapi memang saya meyakini di Nusantara ini memang banyak manusia-manusia seperti ini. Ya, cuman kitanya aja yang nggak tahu. Dan orang-orang inilah yang super jenius, yang nantinya mungkin suatu saat akan bermunculan. Dan saya meyakini orang-orang seperti ini sekarang ini sudah ada di Indonesia. Saya meyakini masih banyak di Indonesia ini. Cuman beliau-beliau ini menyembunyikan identitas dirinya. Mungkin dengan cara bersembunyi beliau ini akan semakin tenang untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhannya atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya rasa seperti itu. Banyak orang mengatakan simbol segitiga dan logo mata satu adalah simbol Dajjal. Saya sangat penasaran sekali. Makna segitiga sangat banyak ya. Ada yang disebut dengan segitiga piramida Illuminati, segitiga Bermuda, segitiga Freemasonry, segitiga Trisuri, segitiga negara, segitiga emas bintang kerasulan. Ada juga segitiga biru logo makanan ya, seperti itu. Dan mata satu pun banyak. Ada piramida mata satu yang ada dalam uang dolar itu kan. Kemudian ada mata satu geometri dalam logo Freemason. Ada juga mata satu sebagai simbol mata ketiga atau ajna. Adapun yang dimaksud dengan segitiga emas bintang titik ataupun segitiga emas bintang kerasulan, itu merupakan sebuah perjanjian leluhur para nabi rasul dahulu ya. Karena yang dinamakan dengan perjanjian segitiga itu bukan hanya berlaku bagi perjanjian nabi rasul, akan tetapi berdirinya sebuah negara pun tidak terlepas dari segitiga itu. Seperti halnya berdirinya sebuah negara akan dikatakan sah apabila ada satu wilayah, dua rakyat, dan yang ketiga adalah pemerintahan. Maka yang di tengah-tengah itulah yang disebut dengan negara. Dikarenakan sistem pemerintahan di republik dipimpin oleh presiden, maka secara otomatis presiden itulah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, hal inilah yang mungkin harus kita ketahui bersama, bahwa sebuah negara itu sangat tersembunyi dan sebuah negara itu memiliki orang-orang yang mungkin dirahasiakan atau yang disebut dengan Mr. X-nya sebuah negara, yang memiliki perjanjian khusus tentang sebuah negara. Tak dapat dipungkiri bahwa Mr. X yang dimaksud inilah yang selama ini dicari oleh orang-orang amanah ataupun orang-orang spiritual yang lebih mengetahui tentang hal itu. Nah, mengenai simbol-simbol Illuminati, simbol-simbol Dajjal, kita itu jangan terlalu dipelintir oleh lambang-lambang tertentu. Bolehlah kita menakuti sesuatu itu berdasarkan dari identitas yang melekat dalam simbol. Boleh. Wah, ini hati-hati nih, ada simbol begini. Tapi lebih bagus lagi kita memaknai arti yang sebenarnya. Kenapa tidak? Contoh, saya ambil contoh. Misalkan Anda ini memiliki organisasi yang ada mata satunya kan begitu ya. Misalkan seperti itu. Nah, otomatis orang itu melihat, wah ini Dajjal ini kan begitu ya. Nah, ini pasukan bahaya ini kan gitu ya. Antek-antek Dajjal misalkan, soalnya logonya juga lambangnya juga kan ada mata satunya. Nah, kalau kita terpaku di lambang, ini akan berbahaya juga. Kenapa? Ya disadari ataupun tidak, ini fakta. Lambang Garuda Pancasila pun matanya satu kan begitu ya. Dan semua juga mengakui kok gambar lambang Garuda Indonesia itu matanya satu, tapi tidak dipermasalahkan kan. Nah, makanya itulah kita itu harus lebih menyikapinya, bukan dilawan ataupun diprotes. Sikapi saja. Maksud dan tujuan ini semakin sulit sih memang.
kita untuk memutuskan sesuatu hal yang berkaitan dengan lambang, apalagi lambang-lambang misalkan organisasi yang dianggap radikal kan begitu, kita harus waspada, harus ekstra hati-hati seperti itu. Tapi saya sarankan lebih bagus lagi kita memahami terlebih dahulu dan memaknainya di balik lambang itu apa sih sebenarnya. Karena apa? Di lambang Garuda Pancasila pun ada mata satu, dan mata satunya lagi yaitu mata kanan kan tersembunyi, ya kan? Bukan berarti mata satu, tetapi itu hanya tampak dari depan saja dan kepalanya melirik ke sebelah kanan, ya otomatis yang terlihatnya hanya mata kiri saja. Dan sedangkan mata yang kanan ini tersembunyi. Makna daripada tersembunyi itu adalah bersembunyi di balik layar. Ada apa sih sebenarnya? Nah, saya meyakini leluhur Nusantara ini menyembunyikan sesuatu yang belum bisa diungkap kepada publik, belum waktunya diungkap kepada halayak banyak. Dan saya pun meyakini kalau mata Garuda Pancasila itu akan tampak jelas terlihat suatu saat. Apakah itu simbol kebenarannya seperti apa? Apakah sebatas kiasan juga? Saya nggak ngerti. Cuman simbol daripada Garuda itu nggak sembarangan. Saya meyakini itu. Simbol Garuda Pancasila itu, burung Garuda itu nggak sembarangan. Itu dirumuskan oleh para tokoh-tokoh ulama dahulu atau yang disebut dengan para wali ya. Makanya disebutnya sebagai Raja Wali. Kenapa mata kanannya disembunyikan? Ini untuk dibuka suatu saat nanti di fase kelima atau fase terakhir. Nah, ini mudah-mudahan aja tabir-tabir ini bisa terbongkar semuanya, sehingga saya juga pernah membaca berita tentang sebuah organisasi yang merubah Garuda Pancasila itu menghadapnya ke depan gitu, jadi matanya dua-duanya kelihatan kan begitu. Nah itu kan sampai dipermasalahkan sedemikian rupa. Nah, hal ini memang makna yang tersiratnya itu sebenarnya siapa? Kita lebih kepada arti harfiahnya aja dulu. Makna di balik ini apa sih sebenarnya yang disembunyikan? Jadi ini hanya sebuah contoh saja. Jangan terlalu tersihir oleh sebuah lambang bahwa lambang inilah yang terbaik, tapi lihatlah makna daripada lambang itu. Kalau diistilahkan begini, Anda jangan pernah melihat siapa yang berbicara, tapi dengarkan apa yang dibicarakan. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, Anda jangan pernah melihat siapa yang berbicara, tetapi dengarkan apa yang dibicarakan. Dalam arti, Anda jangan pernah melihat lambangnya, tapi apa makna di balik lambang itu sendiri. Kita harus lebih bijak dalam segala sesuatu hal. Apalagi sekarang di musim-musim sekarang ini, berbagai macam gejolak, ada bencana segala macam yang terjadi, ini sangat luar biasa. Ya, kita memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kekuatan, diberikan keselamatan lahir batin untuk semuanya. Dan saya juga berharap para generasi muda ini untuk bersikap bijak dalam segala sesuatu hal, karena generasi muda inilah yang akan menjadi penerus bangsa ini.